Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, marilah, marilah doa Allah. Dan saya cukup kita semua berdiri. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan, dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan, dan pujilah namanya. Sekali lagi, marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan, dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan, dan pujilah namanya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil baginya. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini secara berbalas-balasan. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan firman Allah sampai di sana. Perhatikan pada bagian terakhir. Jangan bersukacita akan semuanya itu, kata Yesus, tetapi bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema, sudahkah namamu terdaftar di sorga? Sekali lagi, sudahkah namamu terdaftar di sorga? Itulah tema khotbah kita pada minggu hari ini. Jadi kita melihat bahwa ke-70 murid itu mereka kembali dengan gembira. Laporan masuk, guru, iblis-iblis itu telah takluk. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai. Mereka memberikan laporan bahwa mereka telah berhasil mengusir setan-setan itu. Tetapi Yesus tidak memuji mereka. Sebaliknya Yesus berkata, jangan bersukacita karena hal yang demikian, tapi kau bersukacita karena namamu terdaftar di surga. Jadi bayangkan, karena dunia sekarang ini yang kita pamerkan, yang kita tonjolkan adalah prestasi, saudara. Yang hari-hari ini manusia menonjolkan prestasi. Dia hebat, dia luar biasa. Tetapi prestasi itu semua kan berasal dari Tuhan. Apa yang harus kita mau sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Semua berasal dari Allah.
Orang membanggakan prestasinya, dia bisa pimpin pujian dengan bagus, dia bisa berdoa, dia bisa melayani Tuhan dengan bagus. Ya semua tentu kita perlu syukuri. Kita bersyukur untuk hal-hal yang demikian. Tetapi yang perlu saya dan saudara syukuri jauh melebihi dari semuanya itu adalah saat nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan. Sebab saudara berlayak atau tidak itu tergantung namamu ada terdaftar di sana apa tidak. Sama seperti saudara ngantri di kantor lurah ketika mengambil bantuan beras 5 kilo 1 karung. Itu kan harus dicek dulu nama Anda ada tidak. Kalau namamu terdaftar di kantor lurah, puji Tuhan, berarti saudara berhak untuk mengambil dan menerima bantuan itu. Orang berantri-antri, antrinya panjang sekali. Kenapa? Mereka ngantri, rela nahan lapar dari pagi sampai dengan sore. Hanya untuk apa? Mereka menerima bantuan sembako. Ada yang mendapatkannya, dia berkata, puji syukur kepada Pak Lurah. Tetapi ada juga yang tidak mendapatkan. Begitu mereka pergi ke sana cek, nama tidak ada. Jadi mereka hanya bisa sapu muka dan berpaling wajah, lalu pulang dengan hati kecil. Jadi saya dan saudara, kita bersuka cita karena nama kita terdaftar di surga. Jadi sudahkah nama kita terdaftar di surga? Kita berdoa supaya namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Jadi apa yang harus saya dan saudara banggakan? Semua hanyalah berasal dari Tuhan. Yesus berkata, jangan kau bangga tentang hal itu, tetapi kita bersuka cita ketika nama kita terdaftar di surga. Bagaimana supaya nama kita terdaftar di surga? Saya dan saudara mesti lahir baru. Kita harus mengalami kelahiran baru. Adik-adik muda yang belum dibaptis, mari serahkan diri. Apalagi yang terlibat pelayanan, ya supaya saudara aman melayani Tuhan. Jadi serahkan diri, sudah waktunya, jangan menunda-nunda. Jadi kita harus lahir baru di dalam air dan roh. Harus lahir baru. Sama seperti anak-anak itu kan harus dicatatkan di pencatatan sipil. Hanya mereka yang lahir, mereka itu baru bisa dicatatkan namanya di catatan sipil. Kan tidak ada seorang ibu sementara mengandung 5 bulan, lalu dia pergi ke catatan sipil, dia ngantri. Mau apa ibu? Mau catatkan anak saya. Mana harus lahir dulu. Masa masih ada dalam kandungan mau dicatatkan nama? Dia harus dilahirkan dulu. Jadi nama kita terdaftar di surga kalau kita sudah lahir baru. Jadi kita sudah masuk lahir baru di dalam baptisan air. Jadi saya dan saudara, kita lihat di sini bagaimana supaya nama kita terdaftar di surga. Yang pertama, saya dan saudara harus melewati yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan melahirbarukan kita. Saya dan saudara akan menjadi baru. Kenapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kemampuan untuk saya dan saudara hidup kudus, sehingga kita mampu hidup seperti Tuhan. Firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah tidak suka dengan kenajisan. Allah tidak suka dengan hal-hal yang berbau kotor, berbau dosa dan cemar. Jadi lewat Roh Kudus, Roh Kudus itu akan menginsafkan orang pada apa? Pada dosa. Sehingga waktu saudara mendengarkan firman Allah, Roh Kudus masuk menjamah hatimu. Kau berkata dalam hatimu, Tuhan ampuni saya telah berdosa. Saya tidak berlayak untuk melayani Tuhan karena aku berdosa. Kau menyadari berapa banyak orang kan sadar lewat apa? Roh Kudus menjamah hidupnya. Itu pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan orang pada dosa sehingga orang itu sadar bahwa dia telah bersalah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya dan saudara melangkah di langkah yang salah, Roh Kudus bisa mengingatkanmu. Kau sudah salah nak, belok, jangan maju. Di ujungnya kecelakaan, di ujungnya bahaya, di ujungnya maut.
Kalau kita mendengarkan itu, ya kita pasti akan menurutinya. Tapi kalau kita malas tahu dan tidak pusing, saya dan saudara akan mendapatkan hal yang celaka di depan. Jadi Roh Kudus yang pertama akan melahirbarukan kita. Dia akan menginsafkan manusia pada dosa. Dia akan sadar, dia akan bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi lahir baru lewat apa? Roh Kudus. Tanda seorang bayi, anak bayi itu dia lahir ke dunia. Tandanya adalah pasti dia apa? Menangis, saudara. Makanya begitu ada bayi yang ditangani suster atau dokter ketika dia tidak menangis, itu biasanya kan harus dipukul ya. Betul ya Mama Nona ya? Pukul pantatnya kalau tidak salah. Atau dicubit. Kenapa? Memang tandanya begitu, harus disuruh menangis. Sebab kalau anak itu lahir lalu tidak menangis, orang bertanya-tanya, ini dia ada hidup apa bagaimana ya? Tanda orang lahir baru pasti dia menangis. Menangis oleh apa? Oleh dosa dan oleh pelanggaran. Tanda seseorang itu dia lahir baru dan dia bertobat, pasti dia menangis. Ada orang bikin dosa tapi dia tidak pusing, seperti diri benar begitu. Tetapi ketika saya dan saudara Kudus masuk mengingatkan kita akan pelanggaran kita, pasti kita akan menangis. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya melayani kurang bagus. Saya melayani Tuhan tidak setia. Itu tanda saya dan saudara. Roh Kudus akan melahirbarukan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-16, firman Allah berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus masuk sehingga pikiran kita yang lalu, pikiran yang hanya memikirkan perkara-perkara dunia, diobatkan. Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Kita menjadi baru dalam hal apa? Tingkah laku, dalam hal berbicara, di dalam hal apa lagi? Di dalam hal berpikir. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kata firman Allah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara rohani, bukan memikirkan hal-hal yang negatif, perkara-perkara dunia. Tetapi saya dan saudara memikirkan perkara-perkara yang bagus. Semua yang manis, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan hal-hal yang baik. Jangan pikiran negatif saja. Negatif terhadap orang, negatif terhadap suami, negatif terhadap istri, negatif terhadap anak-anak, negatif terhadap gembala. Pikiran kita harus rubah. Kalau dulu kita suka pikiran-pikiran yang kotor, sekarang kita pikiran yang bersih. Kita menjadi baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 5 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata di sana, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kenapa saya dan saudara banyak kali kita berjuang untuk hal yang baik, tetapi malah hal yang buruk yang kita lakukan? Kita sudah iring Tuhan lama, kita sudah melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan lama, tetapi yang kita kerjakan semua adalah hal-hal yang buruk. Firman Allah di sini memberitahu kepada kita bahwa kita ingin memakai pakaian baru, tapi yang lama kita tidak buang. Kita masih pakai pakaian yang rangkap, yang lama dan yang baru kita pakai bersama, tidak bisa. Kita harus buang pakaian yang lama. Seperti Bartimeus, dia tanggalkan jubah kemiskinannya itu, jubah pengemisnya itu. Kenapa? Karena dia mau jumpa dengan Mesias. Dia mau jumpa dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dia tanggalkan jubah, menanggalkan kehidupan yang lama. Saya dan saudara mesti buang. Buang apa? Jubah. Jubah itu bicara hidup.
hidup saya dan saudara yang lama kita tanggalkan. Tidak bisa kita memakai kedua-duanya. Hari Minggu pakai pakaian kudus, hari Senin Selasa pakai pakaian yang berdosa. Hari Minggu pakai pakaian bersih, pakaian yang suci. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya kita pakai pakaian kotor. Sehingga hari Minggu di gereja kita kudus, tetapi di luar kita kudis. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Di gereja hari Minggu Alkitab, baca Alkitab, di luar gereja kita alkohol. Jadi saya dan saudara mari, kita mesti tidak bisa kita pakai pakaian yang sama, kedua-duanya kita pakai. Karenanya firman Allah berkata tidak akan bisa seperti itu. Harus yang satu ditanggalkan, harus yang satu dibuang. Menjadi kekristenan kita supaya kekristenan yang hidup baru. Yang saudara melayani Tuhan tapi masih memakai jubah yang lama, tidak bisa. Kau harus memakai jubah yang baru. Kehidupanmu harus baru. Haleluya. Jadi tidak bisa kita seperti itu. Yang kedua, apa yang bisa melahirbarukan kita selain daripada Roh Kudus? Yang bisa melahirbarukan kita adalah firman Allah. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-18. Lukas 8 ayat 18 disebutkan tadi sudah dibacakan oleh saudara Nona. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Mempunyai apa maksudnya? Yang dimaksudkan mempunyai di sini dalam ayat tersebut adalah mempunyai tanggapan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Jadi yang bisa melahirbarukan kita sehingga nama kita terdaftar di surga selain Roh Kudus, firman Allah. Cara saudara menanggapi firman Allah, cara saudara mendengar firman Allah itu menentukan namamu terdaftar apa tidak. Dari cara saudara mendengarkan firman Allah. Ada orang tidak suka mendengar firman Tuhan. Ada orang bosan mendengar firman Allah. Tetapi kalau dia dengar gosip, bisa dari terbit matahari sampai terbenamnya dia tidak bosan. Tapi kalau dia dengar khotbah, dia dengar firman Tuhan, wah dia cepat bosan. Sehingga baru berapa menit dia sudah oleng sana oleng sini, seperti dia ada di atas perahu yang lagi gelombang. Jadi itu yang menentukan namamu terdaftar apa tidak. Saudara punya pengenalan yang benar terhadap firman Allah. Cara saudara menanggapi firman Allah itu seperti apa? Saudara senangkah? Apa saudara tidak suka terhadap firman itu? Kalau saudara duduk seperti seorang murid memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, apa yang diberitakan lewat firman Allah di sana, dengan cara saudara yang menanggapinya dengan benar, saudara juga pasti akan diberkati Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ada satu tokoh wanita yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dan dipakai Allah sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari cara dia mendengarkan firman Allah. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 14 firman Allah berkata begini. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain umum dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Cara seorang wanita ini, saudaraku,
Kita lihat di sana luar biasa. Satu tokoh perempuan yang hebat di dalam Kisah Para Rasul ini. Dikatakan Lydia, dia memperhatikan apa yang disampaikan seorang rasul Paulus. Dia menanggapinya dengan serius. Paulus memberitakan firman, memberitakan Injil. Lydia seorang penjual kain ungu, dia memperhatikan dengan benar. Wah, luar biasa. Sehingga kita lihat kehidupan dari cara dia mendengarkan firman ini, sehingga iman dia bertumbuh. Karena lewat firman Allah, iman kita bertumbuh dengan kokoh. Iman kita berkembang dengan luar biasa. Karena apa? Karena lewat firman Tuhan. Bagaimana iman saudara mau bertumbuh? Kalau saya dan saudara menanggapi cara kita mendengarkan firman Allah saja kadang sepotong-sepotong. Kita mendengarkan khotbah sepotong-sepotong. Kita mendengarkannya harus full. Dari awal sampai akhir. Ada yang orang sengaja datang supaya firman Allah sudah selesai duluan. Ada orang yang sengaja begitu. Kenapa? Karena dia khotbah dia tidak suka. Jadi sengaja dia targetkan, dia datang jam itu khotbah sudah selesai. Ada yang lebih cilaka lagi, dia datang nanti pas jam makan. Wah, ini lebih cilaka lagi. Dia sudah tahu jamnya, bahwa jam sekian ini pasti, dia bilang ini pasti sudah jam makan. Saya tahu ini jam-jam ini. Jadi saya dan saudara tidak boleh seperti itu. Jadi kita lihat di sini Lydia imannya bertumbuh, dia menjadi perempuan yang luar biasa. Saudara tahu dalam ayat selanjutnya, seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan. Lewat siapa? Lydia. Jadi saudara yang hadir, orang tua yang belum ke gereja, orang tua yang belum setia cari Tuhan, lewat kehidupanmu lah mereka pasti akan kenal Tuhan. Bagaimana keluarga mau diselamatkan? Kita saja cari Tuhan saja tidak benar. Bagaimana kita mendambakan satu keluarga, satu rumah tangga, keluarga besar diselamatkan, anak-anak, suami, istri, supaya mereka dimenangkan dan dibawa kepada Kristus. Kita saja hidup tidak menjadi berkat. Kita saja mendengarkan firman Allah tidak suka. Jadi saudara lihat, Lydia memenangkan seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya lewat Lydia memberi diri dibaptis. Mereka seisi keluarga. Lewat iman siapa? Iman Lydia. Imannya bertumbuh. Dia mendengarkan firman Allah sangat luar biasa. Dia memberikan semacam respon yang baik, respon yang benar atas apa yang disampaikan oleh seorang Paulus. Dia memberitakan firman, dia terima dengan luar biasa. Jadi iman daripada Lydia transfer kepada keluarganya. Karena Lydia dia percaya Tuhan, keluarganya juga ikut percaya. Otomatis mereka melihat kehidupan Lydia. Kenapa? Dari cara dia mendengarkan firman Allah. Dia mengamati firman itu. Saya dan saudara mesti penuh dengan kesungguhan hati. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman Allah, saya dan saudara harus hidup takut akan Tuhan. Jadi cara kita mendengarkan firman Allah, Lydia seorang yang diberkati Tuhan. Kita mesti lahir baru. Karena firman itu seperti gizi buat saya dan saudara. Firman itu kalau diterima dengan rasa syukur, dia bergizi sekali. Dia mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Saya dan saudara mesti hari-hari ini kita perlu firman. Dan firman itu bergizi bagi saya dan saudara. Untuk kesehatan rohani kita. Supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara hari-hari ini kelihatan seperti sakit. Ada orang kelihatan sakit rohaninya. Tidak ada gizi. Rohaninya mati. Tubuhnya boleh kekal. Tubuhnya boleh sehat tapi rohaninya mati. Jadi kita bertumbuh. Kita bukan hanya umat Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24 di sana dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu.
harus menanggalkan manusia lama yang mempunyai kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya dan saudara mengenakan kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Allah melahirbarukan kita. Selain Roh Kudus, firman Allah juga melahirbarukan kita. Kita setia sari Allah. Jangan sibuk dengan urusan orang. Bapak Gembala larang jemaat GPI Damai, jangan sibuk-sibuk dengan urusan orang. Saudara sibuk cukup dengan rumah tanggamu, keluargamu, dan pelayanan. Kita sibuk di sekitaran kompleks itu saja. Kita ini sudah setengah mati, saudara tambah lagi dengan sibuk urusan orang. Jangan. Pokoknya kita sibuk dengan urusan kita, rumah tangga, pelayanan kita. Orang yang suka urus urusan orang lain, dia seperti sayur toge. Saudara tahu toge? Dia toge. Di bakso dia ada, di gado-gado juga dia ada, di soto juga dia ada. Pokoknya di semua makanan dia ada. Itu Haleluya. Itu toge. Jadi jangan seperti sayur toge. Di masakan ini dia ada di situ, di sini dia ada di situ. Orang juga bingung, apa-apa dia ada dia di situ, apa-apa ada dia di situ. Suka sibuk urusan orang. Pokoknya kita di satu tempat aja lah, di gereja dan di rumah kita sendiri ya. Haleluya. Jangan ada di mana-mana, kita di satu tempat saja kita melayani Tuhan. Jangan suka sibuk dengan urusan orang. Kita seperti sayur toge nanti. Di bakso ada, di gado-gado dia ada di sini. Bahkan di tahu juga dia ada. Bayangkan. Jadi tetap kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.